selamat berjumpa untuk kita. Kalau saya bicara tentang keluarga, itu bukan karena saya pakar, bukan ya. Karena kalau saya bicara tentang KKR mungkin bisa banyak yang bisa disampaikan. Tetapi masalah keluarga, pengalaman saya sih dalam perjalanan hidup rumah tangga itu pasti ada banyak hal yang bisa terjadi yang tadinya tidak pernah kita pikirkan bahwa itu akan ada. Tapi setelah kita berjalan dalam keluarga, membina rumah tangga, tiba-tiba itu muncul hal-hal yang tidak diduga-duga, ya. Dan sekarang setelah itu muncul, nah bagaimana cara kita menangani semua masalah kan harus kita tangani dengan baik supaya jangan sampai membuat keluarga kita retak. Nah kalau udah retak itu sudah susah. Susahnya kenapa? Karena kalau udah begitu kita mengambil kesepakatan itu susah. Jadi saya punya prinsip adalah apapun masalahnya yang terjadi, saya selalu sudah sepakat di orang tua ya, selalu sesuai dengan firman Allah, sebelum matahari terbenam harus selesai. Nah jadi terkadang begini, ya matahari sudah terbenam tapi belum selesai, jadi malam mau tidur, ya malam mau tidur kita selesaikan dulu masalahnya. Jangan sampai nginap sampai besok. Kenapa? Kita selalu landasannya firman. Karena setiap pagi itu Tuhan memberi berkat baru. Jadi setiap pagi ada berkat baru. Nah kalau setiap pada waktu pagi kita bangun dengan masih belum beres orang tua, itu berkatnya berarti lewat. Sehingga hari berikutnya kita makan berkat basi, kira-kira kayak gitu. Berkat hari ini kita makan sampai besok. Itu sederhana saja sih berpikirnya saya. Sehingga setiap masalah selalu harus diselesaikan, tidak boleh simpan dendam, kebaikan tidak boleh ada. Karena kalau itu terjadi, itu menjadi hambatan yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Saya selalu punya prinsip begini, saya juga ajarkan kepada jemaat. Saya bilang pada mereka, istilahnya jelek-jelek, dia sudah jadi istrimu, jelek-jelek karakternya, dia sudah jadi suamimu. Jadi bagaimanapun kondisi ya, terima dengan sukacita. Kalau selalu diterima dengan tuntutan, itu bahaya sekali. Sekali lagi, jelek-jelek karakternya itu sudah pasangan kita. Tidak mungkin kan kita cerai, karena kita sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa hanya maut yang bisa menceraikan kita. Saya satu waktunya dan satu masalah, keluarga muda menghadap, saya mau pisah aja. Loh, apa masalahnya? Kamu kok tiba-tiba mau pisah aja? Ngomel, kalau ada masalah itu marah, ngamuk, banting barang. Nah, sang istri nggak bisa terima, selalu begitu. Jadi hanya dengan itu lalu kamu ingin berpisah. Itu kan bukan masalah yang harus membuat akhirnya berpisah. Dan kalau kamu berpisah datang ke pendeta itu salah sekali. Karena pendeta bukanlah orang yang mengizinkan perceraian. Jadi kamu salah datang. Jadi, kecuali saya mau tanya, kamu boleh berpisah asal suamimu selingkuh, punya istri simpanan. Nah itu Alkitab mengizinkan, memang boleh. Kecuali berzina kan kata Alkitab. Nah jadi kalau suamimu selingkuh, punya simpanan, ya silakan aja. Tapi Tuhan bilang kalau boleh sih diperbaiki lagi supaya tidak ada perceraian. Cuma marah-marah, ya itu kan masalah kecil. Jadi saya bilang sama suaminya, karena itu juga kamu, istrimu kamu beliin mobil, kamu beliin yang bagus-bagus untuk dia. Tapi apa artinya kalau kamu sakiti dia? Itu nggak perlu semua, asal kamu sayang sama dia. Kita dikasih macam-macam, tapi terus disakiti, nggak ada gunanya. Jadi bukan berarti tidak boleh, itu puji Tuhan. Tapi yang utama itu hatinya jaga. Jadi semua pasangan harus menjaga hati. Kenapa? Karena hati itu kan sumber kehidupan. Dari hati memancar hidup. Itu kan Alkitab, Amsal. Kan dari hati itu memancar kehidupan. Karena itu hati itu dijaga. Jangan sampai kalau kita marah berhari-hari, berminggu-minggu, kita pahit terus sama pasangan kita. Ya nggak ada gunanya itu. Apa artinya coba? Kalau kita renungkan dalam-dalam, apa artinya soal 1 minggu tidak mau bicara soal pesan?
nggak ada gunanya. Itu setan yang diberi kesempatan. Sepengetahuan saya tidak ada keluarga, tidak punya masalah. Ada masalah. Tapi bagaimana caranya kita menangani masalah itu? Pertama, kita menjaga hati, yang meledak-ledak. Ya. Nah, untuk bisa menjaga hati itu kita harus bisa namanya penguasaan diri. Itu kan buah Roh Kudus sebetulnya, penguasaan diri. Jadi kenapa itu ditaruh paling akhir sama Tuhan, buah Roh Kudus, penguasaan diri? Karena itu sebetulnya jadi fondasi. Penguasaan diri itu fondasi. Kenapa timbul kemarahan? Kenapa timbul kebencian? Kenapa timbul orang sampai bisa membunuh? Karena nggak bisa menguasai diri. Istri kita bisa berbuat salah, suami kita bisa berbuat salah. Tetapi karena kita punya penguasaan diri, kita bisa mengendalikan emosi. Nah, memang tidak selalu istri kita bisa memenuhi apa yang kita mau, atau pasangan kita tidak selalu bisa memenuhi apa yang kita suka. Tidak selalu, walaupun sudah berkeluarga. Nah, itulah sebabnya perlu ada penguasaan diri supaya kita bisa saling memaklumi. Namanya manusia terdalam selalu ada kelemahan. Apalagi kalau kita sudah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu harus jadi contoh, harus jadi teladan kepada jemaat yang kita layani. Dan jangan kita melayani tapi ternyata karakter kita, kelakuan kita tidak bisa jadi contoh kepada jemaat. Nah, itu yang pada akhirnya akan menekan hidup kita sendiri, sehingga kita tidak bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu luar biasa. Saya secara suami istri hidup dalam keluarga, setiap ada masalah, saya tidak mau masalah itu tersimpan sampai besok, apalagi 1 minggu. Harus selesai, walaupun udah damai, ya udah cipika-cipiki, kira-kira gitu, pelukan, ya toh. Tapi bukan berarti hatinya sudah beres. Kadang hati masih belum beres. Terkadang hati masih jengkel, tapi mesti damai kan. Cipika-cipiki, tapi di sini masih ada janggal. Nah, ini harus kita perjuangkan untuk kita hilangkan. Memang tidak secara otomatis, tapi harus damai dulu. Karena kalau sudah damai kan, kita sudah punya usaha untuk membuang yang kepahitan itu, yang menyakiti itu, kita buang. Sehingga itu kita akan terus berkemenangan. Nah, itu pengalaman kita, karena saya dalam menjadi keluarga ini 43 tahun, bukan sedikit hal yang kita hadapi. Apalagi kita ini kan orang lapangan ya. Kita berbicara di ribuan orang. Jadi kalau kita berdiri hati kita itu nggak beres, coba kita bayangkan apa yang terjadi. Tapi kalau hati kita beres, kita lihat orang di kursi roda, orang pakai tongkat. Karena bukan kita yang bekerja, kan Tuhan. Tapi kalau hati kita nggak beres, bagaimana Tuhan bekerja? Ya kita ngeri menghadapinya. Tapi kalau hati kita beres dengan Tuhan, baik semua. Saya melihat orang kursi roda itu tiba-tiba keluar jalan, orang lupa lepas tongkat. Tapi kalau hati saya tidak beres, tak pernah bisa. Nah, jadi itu secara pelayanan di lapangan KKR. Pelayanan di jemaat beda lagi. Karena kita benturan terus langsung dengan jemaat. Kita lihat mereka hari-hari. Kalau lapangan kan selesai KKR ya udah buyar semua. Tapi kalau di jemaat minggu depan ketemu lagi, minggu depan ketemu dia lagi. Nah, bagaimana kita mengolah hati kita? Itu kan bergantung kita, bukan bergantung orang lain. Kita yang harus mengolah hati kita supaya tidak ada kepahitan. Kita berdamai, kita salaman, dan ya banyak hal yang bisa kita lakukan. Tanggal 9 Agustus kemarin waktu KKR itu hadiah dari Tuhan. Jadi kami berdua itu lupa ya kalau hari itu hari pernikahan kami yang ke-43. Tapi Tuhan kasih KKR di Bekasi. Dan saya melihat semua itu Tuhan yang bekerja, bukan kita. Kita ini hanya alat saja. Kita berdua ini dari latar belakang yang Om pernah hidup di area yang menantang, selalu melakukan kekerasan. Pada waktu belum menikah, hidupnya dengan geng ya, dengan teman-teman di Jakarta, kakaknya polisi. Bayangin itu kenakalan hidup pada waktu itu ya. Sampai kakaknya tuh nggak percaya kalau Om ini jadi hamba Tuhan, karena pistolnya dicuri pakai untuk ya hal-hal yang lain ya, nakutin dan sebagainya. Mandi kebal sudah, jadi diapain nggak mempan pada waktu belum terima Tuhan dalam panggilannya. Sementara saya dari keluarga yang orang tua saya kuno, jadi cara mendidik anak-anak
Kalau dia bilang A, harus A. Jadi seperti itu, dan kami ditemukan, disiapin, akhirnya menikah. Kita nikah pacaran, jadi tahunya ya baik-baik aja kan, semua aman-aman ya. Tapi begitu sudah bersatu dalam rumah tangga kan, kita tahu kelemahannya, kita tahu jelek buruknya ya. Dan saya percaya Pak John juga tahu sifat saya. Dan pada waktu pernikahan itu saya tuh orangnya bersihan. Jadi saya kalau nyusun baju itu, ibu-ibu, bapak-bapak, itu baju itu dari atas sampai ke bawah, itu susunannya itu dari kanan ke kiri itu masih sama sampai hari ini. Baik naruh sepatu, baju, apa aja seperti itu. Nah, waktu kita baru menikah nih ya, ambil baju diambil dari bawah ke atas, akhirnya berantakan. Kadang jengkel kan ya, jadi keributan kecil gara-gara kecil begitu ya. Tapi berjalannya waktu, Pak John ini jadi mengerti apa kemauan kita sebagai istri. Akhirnya lama-lama tidak begitu lagi. Jadi kalau dia mau ambil yang bawah, yang atas dia angkat dulu, kembaliin lagi. Nah saya lihat tuh lama-lama berubah, dan sampai hari ini berubah. Itu masalah kecil ya. Dan ada lagi masalah-masalah yang lain yang sempat tuh membuat saya jengkel sekali ya. Tapi namanya kita sudah suami istri, sudah punya anak, terus ada jemaat, kita kan berpikirnya panjang nih. Karena kita semua ini, saya percaya pelayan Tuhan ya. Jadi berpikirnya panjang. Panjangnya begini, kalau saya ribut dengan suami, misalnya ribut terus, pasti kan lama-lama orang akan tahu, orang akan dengar. Apalagi kalau itu jemaat yang saya layani, apa yang saya mau katakan kepada mereka. Akhirnya dengan demikian kita merem lagi perasaan kita, semua yang kita rasa kurang baik, kurang berkenan, kita rem. Dan satu hal ya di sini yang saya mau bagikan, jangan pernah kelemahan pasangan kita nih satu sama lain, artinya entah itu suami, entah itu istri yang punya kelemahan, kita ceritakan. Karena bagaimanapun itu akan merusak diri kita sendiri. Memang pada waktu kita menceritakan, kita pikir enaklah, bagus, kita bisa ada orang yang kita bisa ceritakan, curhat. Tapi sebenarnya juga kurang baik kalau bagi saya. Karena teman kita juga bisa bocor mulut, dia bisa cerita sama orang, dan akhirnya gak bagus dong. Karena itu kita harus jaga satu sama lain. Jadi bagaimanapun baik buruknya di dalam kehidupan pernikahan kita dengan Tuhan, pasti ada kekuatan dari Tuhan, ada kemampuan, ada pengampunan ya, sehingga hati kita pada waktu kita melayani itu tetap terjaga, bersih, berkenan kepada Tuhan. Saya sampai hari ini sudah 76 ke 43 tahun ya, kita minta sama Tuhan bisa mencapai 50 tahun. Doakan kami Bapak Ibu ya, karena kerinduan daripada Pak John dan saya, selama kaki ini masih bisa berjalan, kita nggak mau berhenti. Kemana aja kita mau pergi, karena kita tahu Tuhan yang memberi kekuatan. Nah, karena saya orang Selembor, jadi awal-awalnya memang saya jengkel juga. Kenapa baju sebegitu rapinya ya toh? Ngapain saya pikir, kan ngambil aja baju. Tapi yang saya heran, itu baju itu bisa bergeser sedikit, 1 senti aja geser, dia bisa tahu. Tapi orangnya hebat juga ya, segini aja bisa ngerti ya. Atau baju tusuk rapi itu saya pelan-pelan ambil yang paling bawah. Ini kamu ngambil baju kok di pelan? Loh, mana pelan-pelan? Dan pikir saya itu rapi sekali tuh. Kok bisa tahu itu loh? Lama-lama akhirnya saya nikmati sendiri. Ketika kita sehati, itu jadi bagus. Jadi indah akhirnya. Jadi kalau ada umat Tuhan datang ke rumah, mereka lihat bagus ya nyusun begini begitu. Nah kebetulan kita punya lemari pakaian itu kan rapi sekali. Nah jadi memang kalau kita saling memahami, saling mengerti, itu ternyata jadi indah. Jadi tidak saling
mempertahankan prinsip ya. Dan itu menjadi saya suka ajarkan ke mempelai itu, kalian ini kan berbeda, dididik caranya berbeda, istrinya dididik oleh keluarganya beda, suami dididik keluarganya beda. Ya otomatis pasti ketemu itu pasti ada gesekan karena berbeda. Nah itu kalian berdua harus ambil yang paling baiknya. Paling baiknya dua-dua ambil, satukan. Nah, jadi indah itu. Nah itu jadi, karena pengalaman saya kan, dulu saya berantakan, wah suruh rapi kayak begitu, bagi saya itu pekerjaan berat bagi saya. Iya, ngerapiin baju-baju itu, bagi saya itu pekerjaan berat itu. Tapi akhirnya lama-lama bisa. Ya lama-lama bisa, karena saya mau memahami. Kalau saya tidak memahami, berantem terus Mas. Karena dia tidak mau saya ubah untuk berantakan, tetap harus rapi. Nah, akhirnya saya ngalah, saya memahami, saya paham, oh ya, bagus juga kalau rapi ternyata, gitu kan. Nah kalau udah begitu, kita kesananya itu udah enak kalau saling memahami satu sama lain. Ya memang kadang suka clash juga, karena untuk menyesuaikan satu masalah pasti ada clashnya dulu, baru kita bisa mahal. Ya kira-kira begitulah ya. Pertanyaan. Ya. Kan kita kan pekerja dong. Dua-dua ya. Ya. Kan gue bertanya. Kan biasanya gaji bulanan berapa? Biasanya kita ada kerja sama. Itu biasanya nggak ngelakuin semuanya. Maksudnya kan saya prinsipnya ini uang laki biar saya kecil lah. Takdir orang lah ya. Karena kan dulu kan sejarahnya kan saya kan di orang susah lah ya. Maksudnya tapi kan saya ada sekali waktu ketahuan. Jadi ya itu kadang nggak tahu peran lebih sudah itu. Maksudnya kan mikirnya kan simpel ya, uang bulannya yang gue ketahuan kan maksudnya harus dia maksudnya entertainnya masih bergerak positif ya. Tapi kalau misalnya pengennya semua harus dilakukan biar saya pemain rapi. Saya kan anak hukum, dia kan anak akuntansi ya. Pengennya mungkin pembukuannya tertata rapi. 1000 aja dia catat. Menurut saya sih catat ya. Saya nggak tahu. Mungkin dia belajar. Yang boleh nggak dari tag buat laki aja. Kalau dikasih fiksi, ini tak benar. Itu sih Om. Pertanyaan kedua. Nah. Saya kan kalau orang datang ke rumah saya welcome. Kalau di saya nggak tahu. Saya pengennya di rumah nggak ada yang datang orang lain. Jangan lama-lama. Kalau saya kan prinsipnya nggak kan kayak saya bilang teman saya datang rumah gitu. Saya sih welcome aja. Istri risih itu merasa kayak kita terhubung. Kalau nanti yang akan mungkin karena dia review singgah dulu ke rumah kan. Tapi ya saya kan merasa begini, rumah saya kan saya dapat pertolongan. Amin. Jadi saya terbuka untuk ya saya tahu lah yang namanya orang tua. Tapi menyamakan prinsip dengan istri saya nggak bisa. Itu sih sampai sekarang juga masih suka beda pandangan dan ribut hal seperti itu. Jadi saya nggak ngomong sama dia. Jadi pada saat hari hanya saya datang saya baru ngomong. Karena saya tahu pasti kalau saya ngomong pasti berdebat dulu kan. Nanti aja pas saya datang baru berdebat. Itu sih Om. Iya, baik, terima kasih. Masalah uang tadi memang saya juga punya pengalaman kayak begitu awal. Karena ya walaupun hamba Tuhan, tapi kan kita ingin punya kemauan kita sendiri yang tidak harus selalu di-ACC oleh istri. Jadi kalau kita nggak punya dana sendiri, kita susah. Kalau dia tidak ACC kan pasti nggak jadi. Nah, itu kan. Jadi saya mesti punya uang sendiri. Nah, tapi lama punya kelamaan, saya pikir rasanya nggak betul ya. Nah, rasa ini semua berkat kan Tuhan kasih untuk keluarga, arti suami istri. Jadi bagaimanapun istri mesti tahu. Berapapun saya kan kalau kita peran ini kan selalu dapat terima berkat kan lumayan tuh. Kalau yang sebagian kita tilap dulu. Nah, tapi pada akhirnya saya kan dari sendiri ini nggak baik. Ya kan istri itu sudah satu, bukan lagi dua tapi satu. Jadi karena itu saya belajar kasih semua. Jadi semua saya dapat itu berapapun semua saya serahkan. Nah sebaliknya kalau tadinya karena saya sudah mungkin karena udah nyimpan sendiri ya, itu kalau udah masuk susah keluar. Nah akhirnya saya berpikir mungkin karena saya sudah nyimpan sendiri. Nah lalu saya kasih semua. Ketika saya kasih semua, justru lebih dari apa yang saya simpan sendiri. Nah itu loh. Lalu terus terang saya kalau dilihat dompet saya sekarang 7 jutaan itu dikasih. Dulu saya beli 500.000 saya gantongin kan. Nah setelah terbuka ternyata lebih bagus. Saya setuju sekali pembukuannya. Karena saya sama istri saya kan nggak, orang sini kan orang selebor, mana bisa tulis di buku, nggak ada saya.
Tapi tahu dia udah akhir bulan laporan. Ini uang kita bulan ini sekian banyaknya. Hanya dikeluarkan tuh ini untuk sapu kamu. Nah, sisa uang kita itu tinggal sekian. Saya pikir harus kalau ada laporannya begitu. Jadi artinya kita tidak saling curiga. Uang sebanyak itu kamu kemanain? Nah dong. Tapi kalau ada pembukuannya, ya tidak. Jadi saya pikir itu bagus ya Pak. Jadi lebih baik ya percayakan semua, tapi nyonya juga harus paham kebutuhan berapa. Gitu. Ya. Jadi kalau kita makan traktir teman itu nggak sampai deg-degan gitu kan. Ya bayangkan kalau kita traktir makan 5 orang teman umpamanya. 1 orang 150.000 kita udah pikir ini 5 orang. Nah kalau kita cuma dikasih 500 Pak, kita deg-degan terus. Tapi kalau di kantong kita ada 1,5 juta kan kita aman. Karena karakter teman itu untuk seorang pria itu wajib. Kalau saya bilang, jadi betul-betul kita itu laki-laki. Itu pengertian istri saya. Tentu juga disesuaikan dengan pemasukan. Sampai keluar lebih besar, masuk lebih sedikit kan begitu. Saya kira nyonya lebih paham karena menurut saya wanita itu dalam hal belanja membelanja itu jauh lebih daripada kita. Kalau saya belanja Pak, ini harga umpamanya 500, kemudian ditawar masih bisa. Saya nggak pernah lalu saya. Tapi kalau saya main dengan istri saya kira-kira kepala. Tapi saya suka lari kalau dia nawar. Masa harga 500 ditawar 100.000 kan? Kan lari kita. Lari saya. Tapi dapat itu. Saya pikir ini ternyata barang ini harganya berapa sebenarnya? Saya beli 500. Dia beli cuma 100, paling tinggi naik 50, 150. Waduh. Jadi sejak itu sampai hari ini belanja semua saya suruh dia. Kecuali kalau seperti minum kopi dan segala macam itu kan uang satu tadi itu kita pakai uang satu. Nah jadi itu Pak pertama. Jadi paling bagus disatukan, tapi istri punya pengertian untuk jam. Istri saya sering bicara dompet saya. Dompet itu tidak boleh di bawah 500 dalam dompet. Harus di atas 1 juta. Ya itu kalau ada ya maksudnya. Berapa adanya. Anak saya kan baru merintis. Yoel kan, dia baru merintis. Saya pesan sama istri, jangan sampai dompet suamimu itu kurang dari 200.000. Jangan kurang. Kenapa? Itu perhitungannya kalau kehabisan bensin, banyak gembos. Itu kamu mesti pikirkan. Jangan kamu pikir jangan kurang. Jadi kamu harus periksa dompet. Paling sedikit kan kamu nggak ada uang 200.000 harus tinggalkan di dompet suami. Oh, iya. Jadi dia jadi terbawa sama saya juga akhirnya. Jadi istrinya yang menentukan dompetnya gitu. Tapi itu belum dipikirkan untuk bagaimana mentraktir teman. Tapi kalau sudah artinya keluarga kita sudah semakin diberkati Tuhan, kita mulai traktir kan. Ya, kalau dulu kita ditraktir mereka, sekarang baliklah. Yang kedua, sama rumah saya ini juga rumah persinggahan. Ini udah lebih 8 orang mau mampir dari Manado. Dan menunggu sampai GPI berdoa itu artinya 10 hari lebih. Baru tanggal 25 kan besok mereka udah tiba. Sedangkan GPI berdoa tanggal 9. Nah, jadi lama mereka di situ. Nah, memang pemahaman saya karena kami berdua ini dari merintis kita banyak juga dibantu orang. Jadi sekarang kita Tuhan izinkan kita diberkati dan kita tampung. Pernah saya nampung 33 orang, itu 1 bulan lebih. Jadi taman saya kasih kepada senior, karena waktu itu ada pendeta senior ikut bertamu nunggu kapal. Jadi saya tidur di teras rumah, betul-betul di teras rumah. Istri saya bergabung dengan pengerja wanita, dengan anak-anak saya. Kamar kita dikasih sama pendeta senior. Terus saya bilang, anak-anak saya kalau udah ada tamu itu nyingkir semua dari kamarnya di satu. Sampai kan mereka bilang, Pak ini kan kami lucu ya. Ya kalau gini kan kita terganggu. Udah tenang. Nanti kalau kita lolos di sini, Tuhan kasih kalian kamar besar-besar. Dan itu betul. Tuhan kasih mana betul. Udah lolos itu, kita dibangunin rumah sampai 3 lantai. Itu anak-anak kamarnya gede-gede. Sekarang lagi berkeluarga, setiap menikah sedia rumah baru, setiap menikah sedia rumah baru. 3 anak, semua setiap menikah dia rumah baru. Sampai
Dulu mereka korban kamar, sekarang Tuhan, luar biasa. Anak saya satu di bank itu, dia the best 2 kali kalau keluar negeri. Dia keluar karena bantu saya, tak ada gaji di gereja, gak apa-apa. Baru 1 tahun dia kerja di gereja, bantu saya. Dia udah bisa beli mobil. Terus ini udah beli apartemen bagus. Apartemen itu saya suka karena seperti itu. Tiba-tiba saya bilang, Pak, tidur di sini. Gak apa-apa. Apain saya bilang? Dia baik. Ini saya sudah beli. Kamu yang betul sih. Apartemen mewah. Ya betul. Iya, pas semua. Mami 1 bulan nggak tinggal di situ dulu. Nanti baru saya pindah. Jadi, kalau memang ya saat ini kita bisa nampung orang, itu kesempatan kita untuk menabung. Kita bisa menabung. Tapi tentu nampung ya orang yang benar lah. Jangan bikin repot istri kita juga. Nah, jadi kalau yang repot istri kita ya kita yang bela istri kita loh. Ya kan? Kadang-kadang teman kita masa itu mau ribut kan. Tapi kalau teman itu baik dan hati bisa menyesuaikan di keluarga kita, ya monggo. Tapi kalau dia seenaknya dia, ini bukan tempat. Gitu. Kalau kita kan punya peraturan. Saya selalu sama teman-teman yang datang itu, maaf ya, keluarga kami ini punya peraturan. Peraturan jam sekian, pintu sudah tertutup. Nah ini kalau kamu datang jam 12 malam, memang ada siapa pembantu yang kamu taruh sini untuk buka pintu? Enggak ada. Ya kan begitu. Apalagi saya lantai 3. Mau turun ke bawah buka pintu, wah ini. Itu persoalan besar itu. Gitu. Kalau ada pembantu, nggak apa-apa. Pembantu, kalau kami 2, bayangkan kalau tengah malam jam 1 tiba-tiba mau datang. Waduh. Ya ada teman datang, ya teman ngerti. Jam 1 dia datang, dia tunggu di luar sampai pagi. Baru dia bilang, saya salut sama dia. Jadi seperti itu. Jadi orang mesti ngerti. Mau tinggal di rumah kita, harus ngerti aturan kita. Istri kita harus, kita kasih tahu istri saya itu bersiap. Istri saya kalau ada debu, suruh arus kembali, bersihkan lagi. Dia nggak boleh, ini kaca-kaca ini diginiin. Jadi kita mesti beritahu juga mereka keadaan istri kita. Apalagi dia kerja. Tapi sudah kasih tahu sama kamu yang nginap lama ya. Kalau 1-2 hari oke lah. Tapi kalau maaf ya saya 1 minggu di sini. Kita mesti tahu aturan kita. Karena kalau enggak nanti kita bisa berantem. Istri saya begini. Kalau saya sih kita buat teman kan oke saja gak masalah. Tapi istri saya kalau mesti hargai karena dia begini. Kalau kita udah bilang begitu, dia melakukan sesuatu yang di luar itu, ya kita tegur dia tak salah. Terus saya bilang, iya, kan jangan begini istri saya tak suka. Nah ini istri saya tersinggung umpamanya. Jadi tersinggung karena belum bikin begitu. Nah, dia juga sadar juga akhirnya. Itu bagian lain. Kalau yang 1 malam aja ya. Nah, jadi begitu. Ya. Bayangkan sekarang kan ada bangunan kantor 4 lantai. Dari lantai 4 sampai lantai dasar tiap hari dia pergi. Harus semua orang. Coba nih. Enggak ini tadi Om pernah singgung tentang kuat ini ya. Enggak juga sendiri. Gak tahu nih pengaruh sama. Jadi kan sebenarnya boleh nggak sih? Misalnya saya perempuan harusnya kan misalnya kalau di sekolah. Nah, ini bukan sombong teman-teman ya. Sampai sekarang ini saya jadi sekolah. Ini kok pribadi saya berjalan hampir. Tapi kadang nakalnya saya dari ada kebutuhan mendadak saya mengurangi yang berpikiran kan untuk pekerjaan Tuhan juga ya. Boleh-boleh aja. Apakah itu diperbolehkan misalnya yang harusnya kita pertemuan di gereja misalnya 2.000 tiba-tiba kita kasih gereja cuma 500-nya untuk kegiatan sosial di sekolah. Saya komitmen sekolah ini profesional. Jadi berjalan kadang ya walaupun memang kadang kalau rezeki dari yang wali saya nggak kebutuhan. Tapi di mono itu ya saya nggak tadi Om kan kasih standar, pokoknya standar paling minimal ya. Kalau gitu kan, banyak kalau bisa ini kerjaan Tuhan juga kan, walaupun tempatnya berbeda kan. Itu sih. Ya. Jadi namanya saja perpuluhan itu kalau umpamanya 1.000 100. Nah, jadi kalau kita ambil tidak boleh. Tapi kita bisa umpamanya ini kita punya uang ada 10.000. 10.000 kalau diambil perpuluhan kan buat 1.000 ya. 1.000. Tapi 10.000 ini diambil dulu bantuan untuk sosial diambil dulu sehingga menjadi tinggal 9.000 umpamanya. Nah 9.000 itulah
Jadi ini kan 10.000 kita bantukan orang sosial 9, berarti tinggal dari 9 itu lah, 9.000 itu lah 900. Tapi kalau sudah perpuluhan tidak boleh. Tapi kalau seperti contoh ini boleh. Ini kan pengeluaran perpuluhan pemasaran kita kan 1.000 masih untuk perpuluhan itu kan dari semua bersih ya. Tapi karena ini kita mau bantu ya, sedikit baru kalau saya sih begini, kalau saya di Surabaya jadi masuk ya.